Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai strategi marketing lagi ya. Jadi kita akan melakukan copy paste ya para penjual-penjual yang ada di online ya. Cara mereka akan kita praktekkan di penjualan offline kita atau di dunia sales retail, sales motoris ataupun sales freelance ya. Nah, gini teman-teman, akhir-akhir ini itu ada fenomena yang sangat luar biasa menurut saya. Apa itu? Ya, jadi biasanya kalau misalnya dari Google Trending, penjualan yang paling besar itu dari marketplace Shopee dan Tokopedia. Nah, akhir-akhir ini itu ada sebuah marketplace ya, yang hampir bisa mengimbangi penjualan mereka, teman-teman. Dan hebatnya lagi, para penjual yang ada di marketplace yang baru ini ya, harga mereka itu lebih tinggi, tapi penjualan mereka bisa lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas ya. Dan kita juga bisa mengambil atau melakukan copy paste strategi marketing yang mereka lakukan ke usaha jualan kita atau kita gunakan sebagai strategi pemasaran produk kita. Marketplace yang hampir mengimbangi penjualan Tokopedia dan Shopee ini adalah TikTok Shop ya. Kalian pasti, tahulah ya, aplikasi TikTok Shop ini, yaitu aplikasi belanja online yang ada di TikTok, ya. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya kalian itu jeli dan teliti, harga produk di TikTok Shop itu harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia, ya. Serius, nanti kan bisa cek sendiri, kan bandingkan sendiri. Harganya itu lebih murah TikTok Shop atau Shopee, TikTok Shop atau Tokopedia. Pasti TikTok Shop ini lebih mahal. Tapi mengapa para penjual di TikTok Shop itu bisa menjual produk lebih banyak padahal harga mereka tinggi? Nah, ini yang menarik teman-teman. Nah, lalu bagaimana juga cara kita melakukan atau mengaplikasikan strategi ini di penjualan offline kita, di cara nyales kita di lapangan ya. Jadi begini teman-teman, orang kalau misalnya mau membeli barang ya, kalau di marketplace lain seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sejenisnya, mereka itu hanya melihat gambar dan mereka itu hanya membaca deskripsi, ya enggak? Nah, kalau di TikTok Shop, para seller, para penjual itu langsung mendemonstrasikan ya, "Ini loh barangnya, ini seperti ini bentuknya, ini cara penggunaannya seperti ini," ya. Jadi orang itu lebih yakin dan lebih percaya ya. Nah, di sini ada sebuah fakta yang menarik, bahwa strategi copywriting ya, itu akan dikalahkan dengan penjual yang melakukan, presentasi secara langsung, itu akan kalah teman-teman. Nah, copywriting itu apa sih? Copywriting itu adalah kemampuan, menulis ya, tapi tulisan itu seakan-akan hidup. Misalnya gini, saya ingin membeli sebuah baju misalnya. Nah, saya membaca deskripsi, baju ini stok limited edition, baju ini kualitas baik, bahan katun, dijamin adem dipakai, ya. Nah, jadi deskripsi tersebut itu mengandung kata-kata copywriting. Seakan-akan tulisan itu hidup dan mengajak orang yang membacanya itu mengikuti perintah ya, yang ada di tulisan itu. Silakan check out sebelum kehabisan. Nah, itu kata-kata seperti itu, dalam bahasa marketing disebut dengan skill atau, teknik copywriting ya, membuat tulisan yang seakan-akan bisa berbicara atau, tulisan yang bisa membuat orang itu mau mengikuti apa yang ada di tulisan itu, seperti itu. Nah, tapi faktanya baru-baru ini ternyata strategi itu kalah ya teman-teman sama strategi yang langsung didemonstrasikan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat live TikTok, oke etalase satu, etalase 2 itu kan banyak banget ya teman-teman. Setiap saya lihat live TikTok ya, itu yang terjual, wah penjualnya itu bisa dibilang, luar biasa ya teman-teman, ribuan bahkan puluhan ribu terjual. Hanya dalam waktu live yang nggak lama, 2 jam udah bisa sampai ratusan ribu produk terjual ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya silakan kalian, bisa cek sendiri nanti, di live TikTok Shop, pasti setiap ada orang live, pasti ada yang beli teman-teman ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah,
Terus bagaimana cara kita mempraktekannya, Mas? Atau cara kita itu melakukan copy paste cara itu di cara berdagang kita, waktu kita nyales. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian datang ke sebuah toko ya, kalian datang ke sebuah toko, terus kalian tidak menawarkan produk, misalnya gini, "Bu, permisi dari sales produk kopi A," misalnya. "Ini kopinya, harganya segini, Bu. Terus ini produk yang lainnya ini, Bu. Ada varian A, varian B, varian C. Kira-kira calon pembeli kalian itu, tertarik nggak untuk membeli?" Pasti, kurang tertarik ya, teman-teman. Nah, bedanya kalau misalnya kita itu melakukan, cara seperti ini, "Permisi Bu, ini saya dari sales, kopi merek A Bu, ini juga ada variannya yang merek B, merek C, merek D. Ini Bu, ini isinya, 1 rentengnya itu ada 10 piece, bonus 2 piece Bu. Untuk harganya segini Bu, untuk modalnya segini Bu." Ya, orang kalau misalnya mendengarkan penjelasan kita, orang akan lebih tertarik ya, lebih tertarik untuk membeli teman-teman ya. Bedanya kalau kita hanya, apa ya, ya hanya sekedar, "Bu ini kopi harganya segini Bu." Orang nggak ada greget untuk membeli, nggak ada rasa penasaran kepada produk tersebut. Nah, coba kalian, bisa demonstrasikan cara yang dilakukan oleh seller atau penjual di TikTok Shop di, usahanya sekalian ya. Dengan cara kalian mendemonstrasikan produk dengan lebih jelas ya. "Bu, ini kopi satu renteng isinya 12 piece, Bu. Harganya cuma 8.000 Bu. Ini kalau dijual seribuan, ini, lakunya 12, untungnya jenengan Rp4.000, untungnya Ibu Rp4.000. Nah ini kan, di sini kan banyak anak nongkrong Bu ya, ini kalau misalnya sehari habis 2 renteng udah lumayan Bu, dan nanti juga saya bantu untuk melakukan sampling-nya sama saya bantu untuk mencarikan customer-nya juga, ya. Jadi orang itu akan lebih, eee, greget untuk membeli produk kalian, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kita itu menawarkan produk. Kesalahan, para sales, khususnya sales pemula, mereka hanya mengunjungi toko tanpa menawarkan produk, ya. Pernah nggak kalian mengalami hal seperti itu, ya? Saya sendiri pun waktu saya dulu masih, jadi sales di awal-awal dulu, saya di, setiap kunjungan 40 toko, yang beli berapa? 5 toko, teman-teman. Dari 40 toko yang beli cuma 5 orang, 5 toko, ya. Kenapa? Karena kesalahan saya adalah saya tidak menawarkan produk, saya tidak mendemonstrasikan, saya tidak bisa apa ya, presentasi, apa yang membuat mereka itu harus membeli produk saya. Nah, itu saya belum, sampai atau belum bisa melakukan cara seperti itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak pernah berhenti belajar, akhirnya saya menemukan hal-hal seperti itu teman-teman. Oh jadi orang itu membeli karena ini, kayak gitu. Ada banyak sekali faktornya teman-teman ya. Kalian juga bisa tonton video-video saya yang lainnya ya. Saya yakin itu videonya akan bermanfaat, khususnya apabila kamu seorang seller atau penjual ya. Entah itu kalian kerja di distributor, eee, pertama, supplier, ataupun kamu sales freelance ya. Cara itu bisa digunakan untuk semua, sales lapangan. Ya seperti itu ya teman-teman, video kali ini. Jadi itu adalah jawaban, kenapa penjual di TikTok Shop mampu menjual produk lebih banyak dengan harga yang tinggi ya. Ya, rahasianya seperti itu. Orang akan lebih suka apabila didemonstrasikan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya juga. Jangan lupa untuk share video-video saya di sosial media yang kalian miliki. Saya doakan menjadi sedekah jariah untuk kalian ya. Dan di 50.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway. Jadi buat kamu yang baru ketemu sama channel ini, kita kenalan terlebih dahulu. Cara kenalannya gampang, tinggal klik tombol tombol subscribe ya teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saat saya upload video terbaru kalian nggak ketinggalan. Ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar video ini, nanti saya bantu jawab. Terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.